Pernah nggak sih lo kesulitan untuk mengungkapkan pendapat lo ke orang lain? Pengen ngomong A, pengen ngomong B, tapi takut malah bikin konflik. Tapi takutnya malah bikin konflik gitu. Atau mungkin takut gak didengerin. Akhirnya, lo nggak jadi ngomong dan ya lo pendam sendiri aja gitu. Masalah kayak gini bisa dibilang masalah sejuta umat. Apalagi kalau di Indonesia. Perkara nggak pede ketika ngomong sama orang lain, nggak enakan, ini adalah satu masalah yang umum, dalam artian dialami oleh banyak banget orang. Banyak klien layanan konsultasi yang datang ke gue, dan mentor-mentor yang lain juga, dan juga psikolog 1%, itu masalahnya kayak, Kak, kenapa ya gue susah nyampein pendapat? Kak, kenapa ya gue nggak enakan? Kak, gimana ya caranya biar gak takut ngomong ke orang? Dan lain sebagainya. Intinya masalahnya mirip-mirip gitu. Makanya jangan heran kalau 1% bikin cukup banyak konten yang mengangkat masalah ini. Entah itu tentang gak enakan, tentang gak pede, dan lain sebagainya. Termasuk video yang lagi lo tonton sekarang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, gue bakalan ngajak lo buat belajar tentang apa sih yang bisa lo lakuin supaya lo bisa jadi lebih pede dalam berkomunikasi. So, lo tonton videonya sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Nah, sebelum mulai, kayaknya kita semua sepakat ya kalau kemampuan berkomunikasi itu cukup penting buat dimiliki. Ya karena kita sebagai manusia ya tentunya butuh ya buat berkomunikasi. Dan kita juga nggak punya kan kemampuan buat baca pikiran gitu tanpa berkomunikasi. Makanya buat saling memahami ya harus lewat komunikasi yang baik gitu. Sayangnya memang nggak semua orang cukup beruntung buat belajar hal ini dalam hidupnya. Dalam artian, kita tuh mungkin ya hampir semua dari kita nggak ada yang ngajarin ini gitu. Baik itu di rumah maupun di sekolah gitu ya. Kita di sekolah belajar apa sih? Ya belajar matematika ya, sosiologi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomongin komunikasi, apakah kita pernah belajar? Mungkin kebanyakan dari kita enggak gitu. Akhirnya pas terjun di kehidupan nggak sedikit dari kita yang kesulitan karena nggak tahu gimana cara berkomunikasi dengan baik dan dengan efektif. Salah satunya adalah ya itu ya, masalah gak pede dalam mengutarakan apa yang kita pikirkan atau kita rasakan gitu. Beberapa kasus yang pernah gue temui adalah orang tuh suka susah gitu buat mengungkapkan pendapatnya karena mereka nggak yakin bakal didengar sama orang lain. Jadinya ibaratnya apa yang mau diomong itu ditelan lagi gitu karena takut diabaikan begitu aja sama orang lain. Sampai sini mungkin beberapa dari lo penasaran, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, sebenarnya 1% pernah ngebahas banyak hal yang bisa berpengaruh ke kesulitan kita dalam berkomunikasi gitu. Tapi kali ini gue bakal nyoba nilik tentang komunikasi ya ke diri kita sendiri. Nah, dari sebuah riset yang gue baca, salah satu biang kerok dari masalah komunikasi ini adalah gimana seseorang memandang keberhargaan diri mereka. Atau kalau bahasa psikologinya self-esteem gitu. Nah, ternyata tingkat self-esteem seseorang itu punya pengaruh besar terhadap seberapa baik seseorang bisa mengungkapkan pendapatnya atau perasaannya secara jelas gitu, sambil tetap memperhatikan dan menghormati lawan bicaranya. Kemampuan kayak gitu sering disebut sebagai kemampuan komunikasi asertif. Nah, ini yang bakal gue bahas nih sekarang. Ini terjadi kenapa? Karena ketika individu punya self-esteem yang baik atau ketika orang tuh ngerasa dirinya cukup berharga, maka dia akan cenderung punya kepercayaan diri buat menyampaikan dan mempertahankan pendapatnya. Mereka juga diprediksi lebih baik dalam menghadapi situasi di mana mungkin aja gitu pendapatnya tuh nggak diterima sama orang lain tanpa ngerasa inferior atau tanpa ngerasa kayak oke, gue lebih rendah gitu atau tanpa ngerasa terancam lah intinya. Nah sebaliknya, orang yang memandang dirinya rendah itu cenderung berpandangan kayak gitu terhadap opininya gitu. Jadi kayak ngerasa inferior, ngerasa terancam gitu. Jadi belum apa-apa tuh udah mikir, pendapat gue jelek gitu, pendapat gue negatif, pendapat gue gak bakal didengerin. Jadinya mereka yang gak enakan ya cenderung gak mau mengungkapkan pendapat mereka. Yang menarik adalah ternyata komunikasi asertif ini juga bisa memengaruhi tingkat self-esteem. Jadi bukan cuma self-esteem ngaruh ke komunikasinya, tapi juga sebaliknya gitu. Jadi ketika lo nyoba untuk berkomunikasi asertif, lo juga bakalan jadi lebih pede gitu. Jadi dua faktor ini tuh ternyata saling memengaruhi. Lo bisa jadi lebih asertif dengan self-esteem yang baik, dan sebaliknya, dengan jadi asertif, lo juga bisa meningkatkan self-esteem lo. Kasarnya lo bisa milih nih, mau ningkatin yang mana dulu gitu. Apakah mau ningkatin self-esteem, biar lebih asertif dan percaya diri gitu ya. Atau lo juga bisa coba buat nyoba lebih asertif gitu dalam berkomunikasi, biar lambat laun, lo juga makin pede dalam berkomunikasi sama orang lain. Ya, tapi kalau saran gue sih memang gue sih menyarankan lo untuk menerapkan komunikasi asertif. Kenapa? Karena ya hal ini bisa dibilang lebih konkret gitu dan lebih mudah buat lo kontrol. Alias lo bisa latih ini setiap hari gitu. Dan ini tuh untuk ngelatih komunikasi asertif, untuk menerapkannya tuh lebih praktis daripada kalau misalnya lo berusaha untuk oke, gue ngebangun kepercayaan diri gue dulu gitu. Nah, kalau misalnya lo punya pendapat lain ya feel free aja ya untuk komen di kolom komentar kira-kira gimana nih pendapat lo soal kepercayaan diri dan komunikasi ini.
Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana nih caranya biar kita jadi lebih asertif dalam komunikasi sehari-hari? Well, gue punya tips buat lo. Ada sebuah rumus yang bisa kita pakai untuk melakukan komunikasi asertif. Nama rumusnya adalah ASSERT, A-S-S-E-R-T. Ini dipakai oleh salah satu badan konseling di Inggris. Nah, apaan tuh? Jadi ada 6 prinsip ya yang tadi assert. Dimulai dari A. A itu sebenarnya adalah singkatan dari attention. Jadi kalau lo mau menyampaikan sesuatu ke orang lain, lo pastiin dulu nih kalau misalnya dia merhatiin dan ngedengerin lo. Makanya lo harus pastiin kapan dan di mana waktu yang tepat dan dengan cara apa orang lain bisa fokus buat dengerin lo secara maksimal. Yang kedua adalah S. S itu adalah soon. Jadi kalau misalnya lo mau speak up karena ngerasa diperlakuin kurang enak, bagusnya sih disampaikan langsung, segera gitu, setelah kejadiannya gitu. Jadi kayak jangan lama-lama tapi langsung saat itu juga. Abis itu ada juga S yang kedua, yaitu specific behavior. Dalam menyampaikan pendapat, pastiin lo fokus sama perilakunya, bukan ke sifat orangnya. Jadi kasih tahu sejelas mungkin, sespesifik mungkin kelakuan apa yang pengen lo feedback. Pas kapan dan di mana dan detailnya kayak gimana. Contohnya misal, ketika lo kesel, misalnya ya lo janjian sama temen terus dia telat gitu, kita bisa aja bilang gitu kan, Van, sebenarnya gue kurang suka nih kalau misalnya lo datang telat pas rapat kayak tadi. Kan udah janjian gitu, misalnya jam 4 janjiannya, tapi lo baru datang jam 5. Nah itu kan jelas ya. Jadi kayak lo tuh nge-feedback perilakunya, bukan kayak lu goblok banget sih, lu bodoh banget sih kok lu telat gitu. Nah itu kan sebenarnya lebih ke sifat, lebih ke orangnya gitu. Padahal sebenarnya yang bisa difokusin adalah perilakunya, biar ngena gitu feedbacknya. Nah abis S yang kedua ada E ya. Lo bisa nyambung ke poin E atau effect on me. Lo bisa kasih tahu nih apa yang lo rasain dari perilaku itu atau sesuatu yang lo sebut sebelumnya. Contohnya kayak tadi ya, ketika lo ngeliat orang telat, lo bisa nyambung. Jadi gini, dengan lo telat kayak tadi, gue tuh jadi harus nunggu lebih lama bro gitu. Terus juga dengan mulainya telat, rapatnya juga jadi gak efektif misalnya, jadinya ngaret. Nah lo bisa bilang kayak gitu tuh, dampak ke lo tuh kayak gimana. Jadi orang juga jelas gitu, orang tuh ngerti, oh ternyata perilaku gue tuh buruk gitu berdampaknya gitu. Dan ini jadi masalah buat kita. Nah itu yang E ya, effect on me. Nah selanjutnya adalah R, yaitu response. Nah abis lo kasih tahu apa perilaku atau kejadian yang gak enak lengkap dengan dampaknya juga terhadap lo deskripsiin tuh lo pengennya kayak gimana gitu. Jadi biar lawan bicara lo juga tahu sebenarnya kedepannya enaknya kayak gimana nih, apa yang harus dievaluasi. Misal masih di kasus yang tadi ya kayak telat gitu, next time kalau bisa ya gue pengennya lo dateng nih minimal 5 menit sebelum mulai gitu biar lebih enak. Atau kalau memang telat bisa ngasih kabar biar kita bisa bahas yang lain. Nah itu kan enak ya, jadi kayak dari awal sampai akhir udah jelas gitu dan gak menyinggung juga, pun memang ya perilakunya yang disinggung dan memang itu yang harus kita fokusin. Dan yang terakhir adalah T atau terms. Jadi setelah lo point out apa yang jadi concern lo, terus lo pengennya kayak gimana, lo bisa offer juga, lo bisa tawarin tuh ke orangnya tentang apa yang lo tawarin tadi. Mungkin kalian jadi sepakat gitu buat next time, oke nggak bakal ada telat-telatan lagi gitu. Atau kalaupun lawan bicara lo gak sepakat, dari dianya nawarin kompromi ya seenggaknya lo udah nyampein apa yang jadi concern lo dengan baik. Jadi di akhir tuh lo bisa nanya, menurut lo gimana gitu tentang yang tadi. Nah biasanya memang kalau dari pengalaman gue, di poin akhir ini ya biasanya orang kalau salah ya setuju-setuju aja gitu ya sama kita. Dan itu bakal bisa bikin ya kita jadi lebih baik hubungan ke depannya gitu. Nah jadi kurang lebih itu ya beberapa cara yang bisa lo coba supaya lo bisa lebih asertif dalam berkomunikasi sehari-hari. Kedengarannya memang sederhana, tapi pada realitanya mungkin banyak dari lo yang akan kesusahan. Dan ya ini wajar gitu ya. Mungkin lo belum terbiasa atau susah aja gitu. Ya wajar, karena memang kita nggak pernah belajar tentang ini kan. 17 tahun kita di sekolah kita nggak pernah belajar tentang ini. Tapi tenang aja, that's why itu juga alasan kenapa gue dan tim bikin 1%. Kenapa kita bikin 1% ya? Kita pengen ngajarin lo tentang hal-hal penting dalam kehidupan yang memang ya belum diajarin mungkin di sekolah gitu. Nah, nyambung sama asertif ini, kalau misalnya lo butuh bantuan atau bimbingan, gue sih nyaranin lo untuk nyoba belajar lebih lanjut soal komunikasi asertif ini di webinar komunikasi asertif. Nah, yang bakal diadain sama 1% di tanggal 6 Desember. Webinar ini bakalan dibawain sama gue, Evan ya, dan juga Kak Hani, salah satu psikolog 1%. Jadi lo gak usah ragu sama kualitas webinarnya karena bakal diisi sama mentor dan psikolog yang udah berpengalaman dalam menangani klien dengan berbagai masalah, termasuk dengan ya komunikasi gitu ya. Lo bakal ditemenin buat belajar, mulai dari konsepnya kayak gimana, lo bakal tahu manfaatnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana, sampai dengan cara-cara praktisnya kayak gimana gitu. Jadi bakalan dijelasin lengkap. Kalau misalnya lo suka video YouTube ya, di webinar gue jamin lo bakal lebih suka. Kenapa? Karena lebih lengkap dan lebih bagus gitu penjelasannya. Lo juga bisa diskusi sama gue dan Kak Hani ya, sama pembicara tentang apa yang masih jadi hambatan lo dalam berkomunikasi asertif. Jadi akan ada sesi Q&A langsung, dan pembelajaran lo juga bakal ditunjang sama berbagai fitur lain. Contohnya apa? Misalnya lo bakal dapat psikotes nih. Jadi bakal diukur tuh aspek komunikasi lo tuh kayak gimana gitu. Kondisi psikologis lo tuh kayak gimana sih? Yang bisa jadi memang berhubungan sama masalah komunikasi yang lo alami.
Selain psikotes, ada juga worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi webinar, yang mana disesuaikan sama tema webinarnya. Supaya apa? Supaya bisa ngebantu lo agar lo bisa menerapkan apa yang udah lo pelajari dengan lebih terarah. Jadi kayak nanti lo bisa print tuh worksheetnya, lo bisa kerjain gitu. Dan lo juga bakal dapat masuk ke grup chat komunitas bareng pemateri dan peserta lainnya buat lo mendiskusikan lebih lanjut tentang masalah komunikasi yang lo alami. Jadi abis sesi webinar, itu lo punya waktu 3 hari buat diskusi lagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya lo mau follow up progress yang udah lo lakuin, ya lo bisa follow up tuh. Lo bisa tanya-tanya tentang progress lo, tentang worksheet lo, dan lain sebagainya. Jadi lo nggak cuma dikasih materi terus dilepas, tapi lo juga dapat ya itu banyak hal ya. Pokoknya semua fiturnya udah disusun sedemikian rupa. Ya webinar ini benar-benar lengkap lah gitu untuk ngebantu menyelesaikan masalah yang lo alami. Dan semua ini bisa lo dapetin dengan harga 125.000 aja. Atau kalau lo tertarik untuk ikut webinar yang lain juga, kita ada paket bundling dengan gimana caranya nentuin tujuan hidup gitu buat masa depan. Dan kalau misalnya lo beli yang bundling, lo cukup tambah 50.000 doang. Jadi 175.000 lo dapet 2 webinar. Dan seperti biasa ya, kalau lo ngerasa butuh ya tinggal klik aja link di description box. Lo bisa cek lebih lanjut tuh webinar tuh kayak gimana, pembicaranya siapa, dan lain sebagainya. Atau lo bisa juga buka website kita di 1%.net. Di sana lo bisa lihat layanan 1% sampai testimoni dari orang-orang yang udah terbantu sama berbagai layanan yang kita kasih gitu. Mungkin sekian dari gue ya. Semoga video ini bisa ngasih lo wawasan ya tentang gimana cara berkomunikasi sama orang lain. Dan kalau misalnya lo punya pendapat lain atau pengalaman, gue sangat ngedorong lo untuk komen, untuk nyeritain gimana cerita lo supaya perseners yang lain bisa kebantu sih. Dan terinspirasi sama ya komentar lo dan kayak sama cerita lo. Oke, gitu ya. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.